Sebentar. Ya, hari ini kita belajar hal praktisnya tentang, sebenarnya ini tentang kemanusiaan Kristus, tetapi saya bawa dalam teladan Elia, karena Elia juga disebut manusia biasa ya. Dan juga kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 17, kita akan siapkan dan kita masuk di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika kami bisa melihat karya Tuhan dalam setiap anak-anak Tuhan yang kau panggil, kau pilih, baik sebagai nabi, baik sebagai raja, ataupun sebagai imam. Tapi kami percaya bahwa seluruh contoh-contoh yang ada, baik nabi-nabi yang paling kami kagumi, yang paling menonjol, ataupun imam dan juga raja seperti Daud, mereka penuh dengan kelemahan, dan bahkan mereka sama seperti kami semua. Dan kami kemudian mendapatkan satu kerinduan untuk melihat siapakah manusia yang sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan. Jika tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna, maka kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah bisa kami terima. Juga kami bisa melihat, menikmati, yaitu di dalam karyamu, engkau menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, dan disitulah kami melihat kesempurnaan yang ada. Dan kami percaya bahwa engkau sendiri akan membimbing kami ke dalam pengenalan akan seluruh kemuliaan Tuhan dan wujud daripada kasih setia Tuhan yang menyatakan dalam seluruh perjanjian, jaminan, dan berkat-berkat yang kau limpahkan kepada kami. Ajarlah kami untuk setia di dalam segala hal yang kami jalani, supaya kami berfokus hanya melihat ke depan engkau yang dimuliakan dan engkau yang ditinggikan dari segala hal yang kami kerjakan, kami lakukan, dan kami pikirkan. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk membantu kami dan juga memberikan pada kami satu persekutuan yang sangat indah bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 ya, dari ayat 7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 ya. Elia dan janda Sarfat. Nah, kita belajar hari ini yang pada umumnya yang difokuskan itu adalah mujizatnya gitu ya. Nah, kita melihat bahwa mujizat itu hal yang sangat dirindukan ya, sangat diinginkan oleh jemaat yang mengalami satu kebuntuan gitu, satu permasalahan, sehingga jalan terbaik, jalan tercepat adalah memohon Tuhan bertindak dan Tuhan menolong dengan secepat mungkin. Ya, itu adalah kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Tetapi kita belajar hari ini bukan itu yang kita pelajari, tetapi yang kita pelajari adalah karakter manusia. Jadi kita melihat dua tokoh, yaitu Elia dan janda Sarfat. Nah, kita akan melihat, kita bandingkan, kemudian kita kemudian proyeksikan kepada bagaimana semua ini bisa terjadi, dan mulai dari apa yang didoakan gitu ya, apa yang diinginkan, kondisinya bagaimana. Nah, kita akan belajar hal ini. Ada satu kondisi bahwa Elia sudah menyatakan akan berhentinya hujan selama 3,5 tahun. Ya, berhenti hujan selama 3,5 tahun. Dan dampak dari apa yang dia katakan, nubuatan itu dampaknya itu luar biasa. Salah satunya adalah kekeringan. Ya, dan dalam kekeringan nggak ada air itu otomatis semua yang ditanam itu
itu akan sulit untuk menghasilkan buah, menghasilkan yang seperti dalam pertanian hasil-hasil yang mereka bisa ambil gitu kan. Nah itu selama 3,5 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu tambah tahun tambah sulit, tambah tahun tambah sulit. Dan ini kondisi yang ada dengan dunia kita yang kita miliki sekarang itu sama juga, ya sama juga. Kondisinya juga sama, semakin usang gitu, semakin kita ini semakin mendekati pada akhirnya. Nah, tipologi ini nanti kita pelajari adalah ada beberapa tipologi yaitu janda sarfat, tipologi dari Elia yang adalah tipologi Kristus, ada beberapa hal, dan kemudian kita melihat kondisi keadaan itu juga merupakan tipologi. Tipologi itu artinya hal itu akan terjadi berulang dalam kehidupan kita. Simbol-simbol yang ada dalam Perjanjian Lama dan juga apa yang sudah lewat dalam sejarah gereja. Oke, saya bacakan ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Dan perhatikan, jadi ini memasuki tahun akhir, sungai itu menjadi kering. Jadi nggak ada airnya, cuman sangat sedikit sekali. Mungkin di sumur-sumur atau apa gitu baru ada kering. Dan itu orang-orang mencari air ya. Sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Nah, perhatikan baik-baik, ada perkataan Tuhan Yesus yang nanti kita akan pelajari sebagai referensi ya, yang berkaitan dengan hal ini. Ketahuilah bahwa aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi siapa yang menggerakkan janda itu? Siapa yang membuat janda itu bermurah hati? Siapa yang membuat janda itu mau dalam kondisi yang begitu sulit untuk hidup pun nggak mungkin dan menuju kepada satu ujung kematian. Dan apa yang dia miliki juga sangat sedikit sekali. Dan nggak mungkin posisi orang seperti itu bisa melakukan kemurahan tanpa pertolongan Tuhan. Ya, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan, keajaiban yang Tuhan berikan. Sehingga seorang janda yang bukan Israel, yang mungkin wilayahnya bukan di Israel, tetapi di daerah non-Israel, orang kafir. Dan itu menjadi satu teguran Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, khususnya para ahli Taurat, orang Farisi, dan juga orang-orang yang meminta tanda. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan menyinggung dan menceritakan tentang kondisi Elia yang ditolong oleh janda Sarfat. Dan Elia menolong janda Sarfat. Mengapa Elia menolong janda Sarfat? Bahkan banyak janda-janda yang ada di Israel, orang-orang kaya di Israel, dan banyak orang-orang yang mungkin tidak ada kekurangan walaupun kondisi kesulitan, tapi di situ masih banyak orang-orang yang punya keuangan, kesejahteraan yang sangat tinggi. Tapi tidak ada satupun yang menolong Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Bahkan orang-orang kaya di sana yang tahu raja-raja semua-semuanya, enggak ada yang menolong. Bahkan tidak ada satu orang pun menolong, dan Tuhan mengatakan, janda itulah yang menolong. Dan janda itulah di antara semua janda yang ada di Israel yang juga sengsara, yang orang-orang miskin di Israel, itu nggak ditolong oleh Elia, tapi Elia menolong janda yang di wilayah lain. Nah, jadi ini lambang pertama, Elia adalah nabi pertama yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa lain, yaitu di Sidon, Sarfat. Jadi Sarfat Sidon itu menjadi titik penginjilan, titik pemberitaan Injil yang dimulainya era bahwa itu menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya milik bangsa Israel, tapi juga diberikan Tuhan kepada bangsa lain. Karena bangsa Israel sudah membuang Tuhan, maka Tuhan berhak untuk membuang mereka. Ya, di sini. Oke, dikatakan di sini, aku telah memerintahkan. Ini satu perintah kepada seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi artinya perintah, ya harus nurut. Jadi mau tidak mau, ya harus dilakukan. 10. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, karena mungkin jauh ya, jadi dia berseru, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum.
Jadi yang dicari kayu, Elia meminta air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Jadi waktu mengambil air gitu kan. Jadi dia mau memberi Elia air. Waktu mau mengambil air, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku ya, sepotong roti. Jadi ini belum ada roti, tapi Elia minta roti, minta air, kemudian minta roti, air dan roti. Dan kita tahu bahwa air dan roti adalah merupakan satu kebutuhan pokok hidup. Manusia mati atau hidup itu berdasarkan air dan roti di bangsa Israel. Kalau kita kan nasi. Jadi air dan roti. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah air kehidupan, aku adalah roti kehidupan. Jadi bukan roti yang dimakan untuk kita jasmania, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti dan air kehidupan untuk hidup yang kekal, yang mengalir dalam diri kita, gitu kan. Nah, ketika perempuan itu mengambilnya, Elia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi demi Tuhan Allahmu, bersumpah. Artinya, perempuan ini berkata, ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Jadi dia sudah melakukan satu perintah khotbah di bukit yang diajarkan Tuhan Yesus. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan, dari iblis gitu kan. Nah, perempuan ini bersumpah karena mereka sudah kebiasaan seperti itu. Kalau dia betul-betul mengatakan sebenarnya, maka dia mengatakan saya bersumpah gitu kan. Artinya demi nama Tuhan. Nah, itu adalah satu sumpah. Demi nama Tuhan Allahmu, bukan Allahku ya. Demi Tuhan nama Tuhan Allahmu, Yahwehmu, bukan saya. Jadi perbedaan imannya tuh, kita tahu bahwa janda Sarfat ini tidak beriman pada Yahweh. Tapi nanti jadi beriman. Kenapa? Setelah dia melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali nggak ada roti. Tapi yang ada itu mentahannya. Ya banyak orang kalau kasih persembahan itu dikasih roti gitu malah nggak mau, saudara. Kenapa? Saya minta uangnya sajalah, mentahannya gitu kan. Nah itu kebalik dengan apa yang terjadi dengan janda Sarfat ini. Ya, cara pola berpikir etikanya itu berbeda. Kalau kita itu lebih mata duitan gitu kan, minta uangnya aja gitu. Kalau dibeliin gini, nggak ada gunanya. Kalau ada uangnya, saya bisa beliin untuk anak saya gitu kan. Kalau cuma dikasih kembang, dikasih model-model gini, kasih buku, buat apa gitu kan? Saya nggak butuh buku itu. Memang satu sisi bisa kita mengerti ya, tapi kita selalu berpaut dengan kondisi pikiran kita itu, selalu kebutuhan kita utama itu adalah uang, karena uang bisa membeli apapun sebenarnya. Jadi bukan barang-barang dikasih gitu. Nah itu. Jadi kalau janda ini malah kebalikan, saya itu nggak punya apa-apa kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bui-bui untuk masak itu, untuk menjadikan roti. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Nah, tujuan dia bagi dia dan anaknya, yang tepung cuma 1 genggam saja, itu hanya bisa dimakan sekali, dan setelah itu mati. Nggak ada makan lagi deh. Ini kondisi habis-habisan gitu ya, atau titik akhir, titik penghabisan. Nah, saudara mungkin saya juga pernah mengalami dalam pelayanan, dalam keluarga, itu mengalami beberapa kali. Dan mungkin kalau dulu malah sering ya, kondisi di mana di dalam keluarga kita, di dalam pribadi saya, mulai dari kondisi, apakah itu kondisi nafkah hidup, apa yang kita makan hari ini, dan apa yang dibutuhkan untuk sekolah anak, dan apa yang dilakukan untuk semuanya, kadang-kadang kita mengalami seperti janda Sarfat, buntu. Atau mungkin karena hal-hal yang lain, karena bisnisnya bangkrut, terus ada sesuatu yang macet, atau mungkin ditipu orang gitu kan, mungkin dihack orang, seperti yang pernah saya alami itu. Nah itu bagaimana gitu, dan kondisi itu kan kemudian kita nggak bisa mengharapkan pada siapapun kecuali pada Tuhan. Karena kadang-kadang orang yang kita harapkan itu seperti Tuhan Yesus katakan, harusnya kan Elia itu ditolong oleh
orang-orang yang kaya di Israel, orang-orang Israel yang memperdulikan sesamanya, apalagi ini nabinya. Harusnya mereka tuh menolong hambanya, hamba Tuhannya. Tapi ini malah enggak. Dan Elia itu ditolak oleh bangsa Israel, ditolak oleh rajanya, oleh Ahab, dan dimusuh oleh Isabel. Isabel itu orang dari Sidon ya. Ya, kita lihat di dalam pasal 16 ayat 31, satu raja-raja bahwa Isabel itu orang Sidon, dia penyembah berhala. Jadi janda ini pun sebenarnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tahu Tuhan orang Israel, Yahweh, yang sangat terkenal itu, tapi dia tidak mengikutinya. Dan Tuhan memerintahkan dia, artinya Tuhan menjadikan dia pengikutnya akhirnya nanti kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang menolong hambanya, menolong bangsa Israel, memberkati Abraham, memberkati orang percaya, saudara itu menjadi satu ikatan, satu kekuatan bahwa itu benih cikal bakal orang itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi contoh begini, kalau ada orang yang bukan Kristen kok begitu baik ya menolong kita dan lain-lain, saudara itu ada kemurahan Allah yang terjadi pada diri orang itu dan diperintahkan Allah untuk membantu kita. Saudara, ujungnya adalah Allah menginginkan dengan kemurahan yang dari Allah itu, kemudian dia bermurah hati kepada orang percaya, kepada hambanya, kepada orang Kristen, maka saudara itu ada cikal bakal Injil yang ada dalam hatinya. Itu kemudian berkembang dan dia menjadi percaya. Oke, kita lihat ini ya. Nah, surah ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, dan dia melakukan semua, dan dia tidak membantah, dia tidak berkecil hati, dan dia bukan orang yang menyesali kondisi yang ada. Dia tahu kondisi yang ada gini, dan semua orang alami hal yang sama. Apalagi bukan di Israel, ini di Sidon, dan lebih parah. Kondisinya lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena karakter janda ini yang digerakkan oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan, dalam segala kesulitannya, dia bisa membantu orang yang tanda petik membutuhkan daripada dirinya. Dan dia tahu bahwa Elia adalah seorang utusan Allah. Nah, tahu bagaimana caranya dia tahu, tapi dia taat kepada Elia. Atau karena kondisi bajunya, mungkin dia tahu ini seorang nabi. Nah, kita nggak ada penjelasan. Yang tahu bahwa yang kita tahu janda ini percaya pada Elia sebagai utusan Tuhan. Nah, ayat yang 13. Tetapi Elia berkata kepadanya. Nah, perhatikan, saudara. Kan manusia itu di dalam keterjepitan, kepepet, gitu kan, terhimpit, gitu kan. Dia berpikir dalam hatinya, kalau saya kemudian mengambil dan mengolah itu, orang ini minta, terus saya kasih pada dia, terus kemudian saya tambah sedikit. Nah, saudara, itu dalam hatinya, itu bergolak sesuatu yang kita nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi, dan melalui Elia, Tuhan mengingatkan, menasehati, dan memberikan satu kekuatan pada janda ini. Apa? Nah, 13. Jangan takut, pulanglah, buatlah. Ada 3 perintah ya. Janganlah takut. Kedua, kamu pulang. Yang ketiga, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kecil saja untuk saya. Udah kamu aturlah, kecil saja. Yang mungkin kayak roti unyil gitu kan, roti ya roti yang kecil itu kan, model-model yang mini gitu kan. Nah, dikatakan buatlah lebih dahulu bagiku roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah, saya tanya, kemudian terjadi mujizat ini. Dari manakah mujizat itu mulai awalnya terjadi, dan waktu dia mulai mengolah, dan mulai pertama dia menaatinya dan mengolah pertama kali, tujuannya adalah untuk menyediakan makanan roti kecil bagi hambanya yang kecil ini. Nah, waktu dia mendahulukan itu, dia membuat yang kecil dulu, maka bagi dirinya dan bagi seluruh masa depannya itu dijamin Tuhan. Dan ini satu mujizat yang terjadi di dalam 5 roti 2 ketul ikan, terus 7 roti dengan 4.000 orang, dan terjadi beberapa kali itu yang kita tahu dikatakan dalam Alkitab terjadi 2 kali dan bisa lebih dari 2 kali. Dan itu dilipat gandakan. Jadi apa yang ada yang kayaknya itu nggak mungkin, kayaknya itu mustahil, untuk saya aja nggak bisa, apalagi untuk
nabi ini dan minta lagi yang sudah jadi roti, ya walaupun kecil, ya kita menjadi orang itu pasti menggerutu kan, pasti kita ngeluh, ini orang nggak tahu diri ini, saya ini udah setengah mati seperti ini, kok malah minta. Nah kita juga sama, kita punya alasan untuk menolak permintaan itu karena apa? Karena kondisi kita, saya kan lagi kekurangan, saya kan lagi kesulitan, saya lagi bokek gitu kan istilahnya. Nah, soalnya waktu saya pernah melihat di satu jalan gitu kan, ada seorang ibu jualan jamu, jamu. Nah, itu di perempatan, dia berhenti ada yang beli. Terus tiba-tiba ada orang cacat yang minta-minta, minta-minta ya di seberang sedikit lah, kira-kira berapa meter. Dan waktu ibu ini jual jamu ini orang-orang bukan Kristen, orang Islam, jual jamu ini menerima uang mungkin sekitar 5.000 atau berapa saya nggak tahu ya uang itu, jadi receh gitu kan. Dan dia kemudian ambil uang itu dan dia tepukan ke botol-botol itu, pelaris gitu kan. Nah setelah itu ibu ini yang juga jualan setengah mati itu, nah dia baru dapat uang, baru dapat rezeki pembeli pertama, dan dia kemudian tepukan di botol-botol itu kan. Nah setelah itu apa? Dia melihat orang miskin, orang seorang anak yang cacat itu, dia ngemis. Saudara tahu, dia ambil uangnya, nggak tahu diambil 2.000 atau berapa, dan dikasihkan anak ini, anak yang cacat ini. Terus anak ini menerima dan dia berterima kasih kan. Terus nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya dia ngomong mungkin udahlah ini berkat dari Allah gitu kan. Nah dia kasihkan. Terus dia kembali. Saya tanya saudara, itu kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi orang Kristen, apakah kita bisa nggak punya hati seperti itu? Apalagi hati seperti janda. Dan kita punya alasan begitu besar untuk tidak memberi pada Tuhan. Kita punya alasan yang banyak hal karena kondisi kita, karena keterbatasan kita, karena ya toko kita lagi habis, kita nggak punya kekuatan, nggak punya rezeki. Nah, saudara, mental yang seperti inilah yang membuat kita tidak bisa melihat karya Allah yang besar sekali yang terjadi dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, kenapa mujizat itu yang kita lihat itu nggak bisa terjadi? Karena kita sudah punya hati yang menghimpitnya. Kita sudah punya hati yang untuk menutup semua karya Allah itu. Dari mana? Dari penahanan kita. Bukan kikir ya, tapi kita menahan. Dan kalau lebih parah menahan itu menjadi orang-orang yang akan dikatakan di dalam kisah para rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Karena dia menahan penghasilan itu, saudara tahu, hidupnya akhirnya binasa. Hidupnya akhirnya binasa. Nah, kita melihat janda punya karakter yang kok bisa dia murah hati, dia begitu rendah hati, dan kemudian dia begitu ringan tangan, dan kemudian dia kerjakan. Tidak ada satu kalimat yang membela dirinya atau yang mengeluh kepada Elia. Padahal kondisi itu kondisi yang berhak kita mengeluh. Kita punya doa itu kan di hadapan Tuhan kita boleh mengeluh, boleh. Tetapi kondisi janda ini jauh berbeda dengan apa yang kita lihat. Karakter janda ini adalah orang yang sudah disiapkan Tuhan dahulu untuk ditolong paling awal dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi karakter janda ini dari mana bisa punya seperti itu? Nah tadi kita sudah melihat Tuhan yang perintahkan. Dan Tuhan melembutkan hatinya, Tuhan membentuk hatinya, dan Tuhan kemudian memberikan satu keselamatan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan dia. Jadi janda ini bisa bermurah hati, rendah hati, menolong, dan semuanya itu. Sebenarnya itu adalah karena karya Allah yang menggerakkan seluruh hidup dia. Ya, ini di depan sudah dikatakan, aku akan memerintahkan seorang janda di Sarfat. Nah, kita nggak tahu namanya siapa kan. Nah, itu akan menolong kamu di situ. Nah, kita lihat ini ya. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, ini loh, saudara, titik daripada terjadinya mujizat itu dilihat dan dirasakan, serta akhirnya memberkati begitu banyak orang satu kampungnya, gitu kan. Orang-orang yang semua di sekelilingnya. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi. Jadi mujizatnya itu menunjukkan apa? Berkaitan dengan kelakuan, tindakan janda Sarfat, kemudian Elia dalam kondisi yang seperti itu, kemudian kondisi yang ada habisnya minyak, terus kemudian habisnya tepung, dengan habisnya hujan, itu ditetapkan Tuhan. Itu dalam pembelian kemurahan Tuhan. Justru perhatikan ini ya. Jadi firman Tuhan itu kalau kita pelajari, itu ada nilai-nilai surgawi, nilai-nilai kekekalan yang ada yang bisa kita nikmati sebagai teladan contoh kita. Kita kalau kepepet, kita selalu berpikir berpusat pada diri kita. Berpusat apa? Ada orang lain membutuhkan, ya nggak bisa lah, kenapa? Wong saya juga membutuhkan seperti kamu. Nah, orang-orang yang levelnya seperti ini, orang-orang Kristen yang ya pada umumnya gitu kan, yang memang sama-sama dalam kondisi begini, sama-sama mengharapkan. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat sedikit menikmati atau sulit melihat bagaimana Allah melakukan tindakan-tindakan yang begitu besar dalam hidupnya, dalam hidup orang percaya, dalam dunia ini, dan segala sesuatu yang ada. Saudara, karena apa? Karena kita menyamakan diri dengan batas-batas pikiran yang ada, dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan kesusahan kita, kondisi kita, keadaan kita, kesulitan kita, atau mungkin kesesakan kita, atau mungkin karena ya kelemahan-kelemahan keterbatasan kita. Sehingga kita nggak bisa menikmati terobosan dari Tuhan dan penembusan-penembusan yang melihat kepada nilai-nilai kekekalan. Jadi waktu kita melihat sekarang ya, mengapa habisnya minyak dan roti yang diambil oleh janda itu nggak akan habis. Justru itu sama persis dengan apa? Dengan hujan yang tidak Tuhan turunkan dan kemudian Tuhan curahkan, berhentinya, perhatikan, berhentinya minyak dan tepung itu diganti dengan apa? Diganti dengan hujan yang kemudian memberikan hujan, memberikan hasil kembali, dan semua orang akhirnya menikmatinya. Dan ini perkara pemeliharaan Allah yang ajaib. Kenapa ajaib? Jadi Allah memakai janda ini dan Elia untuk menyatakan kemurahannya bukan hanya kepada Elia, bukan hanya kepada janda ini, bukan hanya kepada orang-orang sekelilingnya, tetapi Tuhan kemudian menerbitkan kembali, menurunkan kaki hujan untuk memberkati siapa? Untuk memberkati semua manusia. Jadi Injil itu, kemurahan hati Allah itu, berita sukacita, evangelion itu, saudara memang kepada kita pertama. Dan kita menerima keajaiban itu. Dan Tuhan tidak hanya menginginkan itu, Tuhan memberikan juga semua kesialan manusia, semua kebinasaan manusia, itu akhirnya Tuhan berikan, mencurahkan berkatnya dengan apa? Dengan kita menerima dan datangnya hujan itu. Jadi kita menjadi berkat, kunci daripada bangsa-bangsa lain itu menerima berkat dari Allah, itu adalah dari orang-orang percaya yang begitu rendah hati, bermurah hati, dan menolong kepada orang-orang yang Tuhan berikan. Sehingga itu menjadi berita Injil yang bukan hanya dikatakan, bukannya secara verbal, tetapi dinikmati langsung oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan ini adalah nilai yang ada di dalam diri Kristus, yang merupakan simbol daripada Elia, yang jauh lebih daripada Elia. Dan bagaimana dia mempraktekkan nilai-nilai kekekalan waktu kita melihat Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan dia taat. Saudara, apapun yang dilakukan, mujizat terjadi terus. Dan tidak ada satu mujizat yang gagal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah orang yang dikasihi, manusia sempurna yang dikenan Tuhan, yang mendapatkan seluruh berkat daripada Tuhan. Ya, di sini kita melihat. Nah, saudara perhatikan. Jadi begitu beratnya ujian yang kita terima, seberat-beratnya, saudara, itu menjadi selesai dalam hal perkara-perkara yang mungkin bagi kita. Bukan sesuatu yang berat yang kita pikirkan. Tapi Tuhan mulai dengan apa? Memberikan apa yang terpenting yang dahulu untuk kerajaan Allah. Dan itu kunci, saudara. Kunci dalam seluruh kehidupan kita. Kunci untuk anak cucu kita. Nilai kekekalan, etika kerajaan Allah. Jadi the ethics of the kingdom of God.
Saya pernah pelajari buku itu besar sekali ya, Etika Kerajaan Allah. Tetapi beberapa hal yang yang ada di sana itu membukakan banyak contoh. Tetapi karakter nilai-nilainya itu nggak sedalam kita pelajari dari firman Tuhan. Jadi kita harus menggali sendiri firman Tuhan dan kita mendapatkan melalui Roh Kudus, surah kita mendapatkan kaitan-kaitan yang sangat indah. Apa itu? Antara ketaatan kemurahan hati seorang janda itu dipakai oleh Tuhan sebagai tanda berhentinya seluruh hujan yang tidak turun itu kemudian mulai turun. Berhentinya apa? Seluruh daripada kekeringan, seluruh daripada musibah yang ada, itu akhirnya berhenti. Dengan apa? Dengan Tuhan memberikan satu langkah seorang janda memberikan kepada hambanya roti kecil bundar. Nah, saudara ingat terus ini, roti kecil bundar. Bukan topi saya bulat gitu ya, bukan. Topi saya bulat, bukan. Tapi roti kecil bulat. Sekecil apa? Kecil, saudara. Jadi nggak normal gitu, kok segede ini. Nah, berarti dia kecil. Mungkin seperempatnya, mungkin sepertiganya. Pokoknya nggak satu utuh gitu, tapi kecil. Dan itu diberikan dulu kepada Elia. Ya, saudara perhatikan. Jadi waktu dia berada di rumah, dan dia mendengar perintah daripada Elia ini, dan dia mengerjakan itu semuanya. Dan waktu dia mengolahnya, dia mengambilnya, dan kemudian dia membentuknya menjadi roti kecil. Saudara, hati yang taat kemudian dia melakukan seluruh tindakan tangannya, mengolah, mengambil semuanya. Saudara, waktu dia mengambil tepung yang hanya cuma segenggam, menjadi bertonton. Ya. Kan ini untuk orang banyak semua. Dan kemudian digantikan dengan apa? Hujan itu datang memberkati semua orang. Jadi anugerah khusus menjadi anugerah umum. Dari anugerah umum menjadi anugerah khusus. Dan semua ada nilai-nilai kerajaan Allah. Ada satu value, ada sesuatu virtue gitu ya, sesuatu nilai-nilai bijak, bajik, dan nilai-nilai kekekalan itu dinyatakan dalam hidup kita dan itu menjadi milik kita. Saudara coba belajar. Saudara, satu hati yang dikatakan oleh Tuhan, antara engkau menyayangi nyawamu atau aku. Engkau menyayangi keluargamu, kalau kamu masih melihat ayahmu, papamu, keluargamu, engkau tidak layak ikut aku. Saudara, ini semua prinsip sama. Kamu sekarang mendahulukan siapa? Kamu sekarang mau memuliakan yang tertinggi dalam hidupmu siapa? Nah, kalau kita belajar, ini kita belajar ya. Elia juga belajar, kita juga belajar. Kenapa? Karena Elia manusia biasa dan dia belajar. Dan waktu Tuhan melakukan itu dan melalui janda dan melalui Elia itu menjadi satu pelajaran rohani yang betul-betul akan berdampak dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan seluruh masa depan anak keturunan kita, cucu kita, dan semuanya. Kenapa? Karena kita menanamkan bukan, oh kamu jangan malas, bukan itu. Kamu jangan begini, bukan. Tetapi bagaimana ketaatan, kerendahan hati, dan bagaimana karakter kekayaan itu, bukan kekayaan rotinya nanti, tetapi kekayaan hati seorang janda yang dibentuk oleh Tuhan, yang membantu dengan ringankan, rendah hati, murah hati, dan penuh dengan belas kasihan itu. Dan dia mengeluarkan itu, dan dia melakukan itu. Dan disitulah titik mujizat. Dan mulainya terbentuknya, terwujudnya mujizat, itu di sana. Saudara. Nah, saudara, kalau sudah ingat, air menjadi anggur, itu sama juga. Kapan itu akan terjadi? Saudara, waktu mamanya Tuhan Yesus, Maria, berkata pada Tuhan Yesus, ya kamu ini gimana ya, ini kondisi begini, kita akan malu. Kenapa malu? Ini anggurnya habis, belum waktunya udah habis. Nah, ini tamu-tamunya masih mau datang, terus gimana? Gimana? Tolonglah. Gitu kan, istilah dalam bahasa saya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu jangan perintah-perintah saya. Ini belum waktunya. Kalau belum waktunya, ya nggak bisa. Nah, kapan waktunya? Terjadinya satu mujizat itu kapan waktunya? Setelah waktu terjadi, kapan itu waktunya? Saya dulu waktu baca Alkitab itu tentang air jadi anggur. Iya, kapan ya waktunya? Saya pikir-pikir waktu kapan itu. Saudara, kemudian ada seorang profesor biblika yang kemudian menjelaskan. Dan kemudian kita disuruh berpikir. Semua penjelasan yang ada, kalau kita tanya di mana, bagaimana ya, kapan ya, itu ada di dalam Alkitab semua. Dan ada semua rahasia itu di setiap ayat-ayat itu. Waduh, saya berpikir,
Bagaimana rahasia di ayat itu saya baca kok nggak ada ya. Nah, karena saudara, karena kita tidak masuk di dalam yang kita namakan sebagai satu enjoyable. Jadi bukan enjoy-nya, tapi enjoy. Nah, dari kata enjoy kita masuk enjoy. Maka kita masuk di dalam firman itu dan kita menikmatinya, akhirnya kita menjadi enjoy. Enjoy itu apa? Kita penuh dengan ucapan syukur karena kita menemukan rahasianya. Apa rahasianya? Waktu Tuhan Yesus mengatakan perkataan itu bukan saatnya, belum saatnya. Dan waktu mamanya mengatakan pada semua yang mencedok air itu, mengatakan apa? Apapun yang diperintahkan, dikatakan oleh anakku, saudara perhatikan, kamu lakukan semuanya. Nah, ini titik dari apa? Titik dari mujizat terjadi. Maksudnya, pelaksanaan mujizat, wujudnya mujizat itu di sini titiknya. Nah, kita melihat Tuhan Yesus dengan orang yang lumpuh 48 tahun. Kita lihat sekarang, di manakah titiknya orang itu bisa berjalan. Setelah waktu orang itu diminta, maukah kamu sembuh? Ini ditawarkan oleh Tuhan. Orang itu menolak dengan halus. Orang lumpuh itu menolak dengan halus. Yang di Bethsaida itu kan. Dan apa dikatakan? Aduh, siapa yang ngangkat saya? Nah, surat ini keluhan-keluhan semuanya. Kondisi saya seperti ini, mana bisa saya disembuhkan? Kondisi seperti ini, mana bisa? Waduh, pernikahan saya seperti ini. Bagaimana saya bisa sembuhkan? Sudah karena kita berpikir apa? Kita berpikir kepada kondisi diri kita berpikir pada keadaan diri kita berpikir berpusat pada kesulitan kita, keegoisan kita. Saudara nggak akan bisa menerima satu terobosan yang membuka kepada penyelesaian damai sukacita dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai keegoisan itu harus diruntuhkan. Coba kita bandingkan janda Sarfat dengan kamu. Lebih rohani mana? Kita menerima firman Tuhan tiap minggu, kita menerima firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan secara teologi reform, gitu kan? Dan kita menerima pendidikan secara Westminster Catechism atau Puritan Catechism, gitu kan? Kita menerima itu semuanya. Tapi saya tanya, apakah hati kita berubah? Apakah hati kita seperti hati yang Tuhan minta? Coba bayangkan orang yang bukan, perhatikan saudara, ya, orang yang bukan belajar firman Tuhan, mengenal iman dan sungguh-sungguh belajar dari bertahun-tahun. Janda Sarfat itu kan mengenal Elia baru hari itu. Tapi dia kemudian memiliki karakter Tuhan. Lu kok bisa? Kita yang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, kita nggak memiliki karakter itu. Kok janda itu bisa memiliki? Saudara, saya tanya, saudara, kenapa bisa seperti itu? Terus kita iri kan? Kenapa saya nggak bisa? Jangan iri, saudara. Saudara harusnya bersyukur. Kenapa? Kalau orang seperti itu bisa diberi oleh Tuhan, harusnya kamu udah terima dari dulu-dulu. Kenapa nggak terima? Berarti ada masalah di dalam hatimu. Ada masalah dalam kerohanianmu. Saudara, kita tilik semua di dalam hati kita. Apakah kita melihat hal-hal yang besar yang kita ingin uh, kita terima, atau kita melihat hal-hal kecil yang harus kita lakukan yang membuka berkat itu dan menyatakan satu kelepasan, satu penyelesaian dari Tuhan. Nah, kita seringkali menyepelekan hal-hal yang kecil yang harusnya kita lakukan, kita mau lakukan. Saudara, keberhasilan dari semua orang-orang di dunia ini, orang-orang dipakai kemudian menjadi orang-orang yang besar, selalu kita dengarkan, baik itu orang-orang yang kalau kita ngomong terkaya di dunia yang mendapatkan Nobel, saudara perhatikan hidup mereka. Mereka memulai hidup mereka dengan kesetiaan hal-hal yang kecil. Dan mereka tekun, mereka persisten, mereka kemudian betul-betul menekun itu dan terus berjalan. Akhirnya jadi orang yang memiliki semua berkat itu. Orang jualan ayam, sama banyak jutaan orang jualan ayam. Tapi dia tekun, dia mempelajarinya. Kemudian dengan bumbunya, dengan apapun. Dan dia memasukkan ke satu toko, ke satu pabrik, semuanya ditolak semuanya. Colonel Alexander kan. Dan juga bukan hanya itu, Thomas Alva Edison dan semuanya. Itu orang-orang yang bukan mengalami kelancaran, enggak, kesulitan-kesulitan yang luar biasa, tapi dia tekun dalam hal apa? Dalam hal yang paling kecil, yang paling sederhana, dan dia lakukan itu, dan dia taat pada Tuhan, dan dia dengan kekudusan, dia menjalankan itu. Dan apa yang terjadi? Saudara, bukan hanya dia diberkati, bukan hanya keluarganya diberkati, tapi dia memberkati keluarga yang lain. Dan disinilah kita melihat, saudara, kita jangan menunggu apa orang menolong kita, orang yang memberikan pada kita.
kita menjadi orang-orang yang menantikan. Tapi Tuhan meminta apa? Enggak, kamu sekarang yang bisa kamu lakukan hal yang begitu kecil. Nah, saya beri contoh. Ya, beri contoh. Ini sampai hari ini saya itu apa ya? Nggak mengira aja gitu. Ya. Nah, pada suatu hari saya di satu gereja di Surabaya, ya, di gereja saya lupa ya, gereja GKA Gracia kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, di situ ada jemaat yang hari Minggu itu anak-anak sekolah minggu itu datang. Tiba-tiba hari itu saya melihat ada seorang anak dan dia baru percaya Tuhan Yesus, baru percaya Tuhan Yesus dan kemudian karena sudah dia jemput-jemput kan, dia nggak langsung. Jadi kalau Minggu itu dia pamitan mau main dengan temannya, mau ke sini, mau ke sini. Suatu hari dia ketahuan, kamu ke gereja. Oh, bapaknya marah. Dan bapaknya marah luar biasa itu kemudian diusirlah anak ini. Ya, kalau kamu nggak berubah, nggak menjadi agama kembali pada agama keluarga, kamu jangan pulang. Kamu minta makan nanti di gereja, minta semua hidup di sana gitu, karena kamu bukan anak kami lagi. Nah, saudara, nah dia waktu ke gereja itu pagi-pagi itu waktu diusir itu, saudara ketemu dengan beberapa orang termasuk supir dan semuanya dan kemudian ditemukan saya gitu. Nah, waktu saya tanya gitu, terus saya tanya, kamu sudah makan belum? Belum. Ya. Oh, belum makan. Ya udahlah, nanti bareng makan dengan saya. Beli makan yang nasi nasi bungkus itu yang di warung sebelah kan ada. Harganya cuma waktu itu cuma Rp400. Ya udah, kita makan aja nanti. Terus kemudian saya tanya dan dia cerita semuanya bagaimana kesulitan gitu ya. Dan terus saya tanya, besok gimana? Apa yang kamu hadapi? Nah dia ngomong, Pak, besok itu saya ujian. Kalau saya nggak balik, saya nggak punya apa-apa. Kalau saya nggak punya apa-apa, nah saya nggak ujian. Kalau nggak ujian berarti ini ujian kelas 6 ya. Terus saya berarti gagal. So. Waduh, gagal. Loh, ujian itu butuh apa? Saya kan harus pulang ngambil alat tulis dan semuanya kan. Kan cuma alat tulis saja kan, nggak ada yang lain deh. Terus akhirnya saya ngomong, ya udahlah, hari ini kita beli. Beli apa? Kita beli ke toko sebelah karena di daerah Kadotan itu sebelah itu banyak jualan ini ya, stationery. Itu pusatnya. Ya, di sana murah. Oke, kita beli. Kita beli. Sudah waktu kita beli, kita bawa anak itu dan kemudian beli, semua beli ya. Jadi waktu itu saya juga, uang saya juga nggak banyak. So. Dan itu sangat terbatas sekali. Karena saya dapat dari gereja itu cuman, saya waktu itu cuma berapa ratus ribu gitu. Itu untuk keluarga saya. Saya waktu itu baru istri saya baru mengandung gitu kan. Ini kebutuhan saya untuk nanti istri saya kalau ngelahirin gimana gitu kan. Saudara, kepikir nggak seperti itu memberikan pada anak. Saudara, yang saya kepikir adalah kesusahan anak ini lebih besar dari saya. Itu aja yang saya pikir. Saya masih bisa berkhotbah, saya masih bisa diberkati, dan saya masih bisa ada saudara semua. Tapi anak ini nggak bisa. Anak ini tinggal hidupnya dia tanpa apa-apa dan tanpa saudara semuanya. Nah, saudara kemudian saya minta kepada seorang pengurus waktu itu dan ditampung di tempat dia, di pabrik dia, kemudian tidur di sana sampai ujian itu selesai. Nah, saudara, saya hanya berikan apa? Hanya berikan bolpen dan semuanya. Ada 2 bolpen kan, terus kemudian satu penghapus dan kemudian penggaris kecil dan semuanya. Udah, yang kamu butuhkan apa? Selesai, saya berikan. Nggak lebih dari mungkin 15 ribuan. Nggak lebih dari itu. Dan selesai gitu. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian kita ibadah dan semuanya, anak itu kemudian ikut dan dia kemudian balik. Nah, balik itu kan nggak bisa balik ke rumah. Nah, saudara, apa yang terjadi? Setelah lebih daripada belasan tahun, saya mendengarkan bahwa anak ini menjadi hamba Tuhan. Dan kemudian dia sekolah di sekolah teologi di Malang di saat itu. Dan kemudian saya melihat Tuhan memakai dia dan sekarang saya nggak tahu anak ini di mana gitu. Nah, saudara, saya merasakan hanya dengan hal yang kecil, hanya dengan bolpen, hanya dengan makan nasi bungkus gitu kan. Tapi engkau sedang memberkati jemaat-jemaat yang nanti dilayani oleh dia. Setelah itu berlipat ganda. Apa yang berlipat ganda? Kemurahan kita itu seperti benih yang kemudian berlipat. Ya, nah, saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Jadi saya ingin kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah. Mendahulukan kerajaan Allah itu nggak sulit. Yang sulit adalah, saudara, mendahulukan kerajaan Allah nggak sulit. Yang sulit apa? Saudara,
meletakkan seluruh keegoisan kita itu berada di belakang. Jadi bukan di depan. Nah, saudara, siapa yang kita dahulukan, siapa yang kita kedepankan, siapa yang kita pentingkan, saudara, itu menentukan setiap langkah daripada seluruh hidup kita. Saya tanya sekarang, Tuhan Yesus berkali-kali dibujuk dan berkali-kali dirayu, ditipu dengan banyak cara, dengan kelicikan luar biasa, mulai dari iblis, mulai dari orang di sekitarnya, mulai dari para ahli Taurat semuanya memancing dia, menjebak dia, terus kemudian sampai murid-muridnya. Saudara, apa yang menjadi pusat trigger, ya, menjadi satu titik daripada kejatuhan, kalau bisa menjatuhkan Tuhan Yesus itu apa? Saudara, titiknya sama dengan yang kita pelajari hari ini, nilainya sama. Apa itu? Saudara mendulukan dirimu nggak? Coba dikatakan oleh iblis ya, sama kan? Kamu ini kan anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu punya kedudukan tinggi, kamu punya penjagaan dari malaikat-malaikat, kamu kan sekarang menjadi manusia kan? Kamu itu manusia terbatas, kamu nggak bisa apa-apa. Coba kamu lakukan ini. Nah, saudara, antara ketaatan dia sebagai manusia, dengan dia adalah ilahi, saudara, itu dihantam oleh iblis. Dipermainkan oleh iblis. Kamu anak manusia. Nah, sekarang jadikan ini. Diperintahkan apa? Kamu manusia yang luar biasa. Kamu Allah sendiri kan? Ayo perintahkan. Pakailah alamu. Kekuatan alamu. Roti dari batu. Jadikan batu ini menjadi roti. Surah itu antara kemanusiaan dan keilahiannya. Iblis meminta Yesus yang menjadi manusia untuk memperkosa. Untuk merusak di dalam pribadinya, keilahiannya itu ditonjolkan. Nih, aku lakukan. Kenapa? Karena aku anak manusia, karena aku anak Allah yang maha tinggi, karena aku adalah Allah. Jadi waktu dia menjadi manusia di dalam seluruh kelemahan-kelemahan keterbatasan Tuhan Yesus, itu dihantam apa? Yang tertinggi apa? Siapakah dirimu? Engkau orang hebat, engkau Allah sendiri, engkau mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Pakailah kuasa itu. Tuhan Yesus tidak menyatakan itu. Dia memakai seluruh kekuasaan itu untuk apa? Untuk dipersembahkan taat untuk melayani kita. Memberikan kepada kita. Jadi, waktu kita melihat hal yang betul-betul indah ini, dan kemudian kita melihat pada janda ini, kita melihat kepada orang-orang semuanya. Jadi kuncinya di mana? Saudara, dia taat sampai mati. Dari mana ketaatan Yesus? Dalam segala hal yang paling kecil sekalipun. Saudara, sampai dia di kayu salib. Apa yang dikatakan orang di bawah kayu salib? Salah satunya adalah, dan itu banyak ya, dihinalah Tuhan Yesus. Kenapa dihina? Kamu itu biasa mujizat, kamu itu bisa perkhotbah, kamu bisa melakukan semuanya. Nah, atau saudara, kalau dikatakan seperti ini, loh, itu loh, kamu ya orang yang hebat. Berapa banyak mujizat kamu lakukan? Semua mujizat kamu lakukan untuk orang-orang, dan kamu menyatakan dirimu anak Allah, anak yang maha tinggi, engkau Mesias. Betul, saya bisa tahu percaya itu. Coba buktikan bahwa kamu bisa menyelamatkan dirimu. Nyatakan kuasamu. Untuk apa? Untuk melayani dirimu. Keilahianmu, melayani kemanusiaanmu, untuk menjadi orang yang hebat. Saudara, ini semua penyakit yang ada, yang dihantamkan kepada kita, membuat seluruh hidup kita itu jauh dari nilai-nilai kerajaan Allah. Jauh dari hadirat Allah. Kenapa? Karena kita berpikir, loh, karena saya masih butuh. Loh, karena saya masih ada banyak kepentingan. Loh, saya kan masih begini. Dan surah itu semua menjadi apa? Engkau tidak bisa mengeluarkan bermurah hati untuk menolong orang lain. Padahal Tuhan katakan apa? Pada saat engkau di dalam kesulitan yang luar biasa, dan engkau kemudian bermurah hati kepada anak-anakku, bermurah hati kepada orang-orang di sekelilingmu, disitulah Injil Kerajaan Allah menjadi terangnya yang luar biasa. Nah, saudara, saya tutup sekarang. Ya. Saudara, satu pidato dari Netanyahu, Perdana Menteri Israel di PBB. Saya paling terkesan sekali dengan apa? Dengan perkataan ini, saudara. Bangsa-bangsa yang memusuhi kami bangsa yang kecil, mudah dihancurkan, mudah dipunahkan. Dan gampang sekali. Penduduk kami sedikit, terus wilayah kami kecil sekali dibandingkan dengan wilayah Saudi Arabia, United Arab, Yaman, Oman, Libya, Mesir.
besar ya, luar biasa. Dia cuma satu titik di situ. Saudara perhatikan, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, engkau memusuhi kami. Ya. Dan dia mengatakan apa? Allah kami, Yahweh, mengajar kami. Saudara perhatikan, mengajar kami. Di dalam saat seperti ini, kami mencintai Allah kami. Dan yang kami cintai Allah kami, bukan kami melihat kejahatan itu, bukan. Tapi kami mencintai Allah kami. Kami memelihara, kami memberikan ilmu kami. Kami memberikan seluruh daripada kebutuhan orang-orang Palestina. Sudah banyak anak-anak Palestina, banyak kebutuhan dari Palestina, banyak kebutuhan dari Arab. Semua disumbang dan diberi oleh Israel. Dan dia memberikan data-data semua. Kami memberikan minuman kepada bangsa Palestina. Dan bukan satu dua kali. Sampai hari ini kami mensuplai makanan minuman pada mereka. Kami memberikan semua dan pendidikan semua. Dan kami terpukul. Walaupun kami dibenci, kami dibom, kami dianiaya seperti itu. Tapi kami melihat Yahweh kami bermurah hati kepada manusia. Kami pun harus bermurah hati. Saudara, ini nilai-nilai apa yang ada dalam hidup mereka? Saudara, itu nilai-nilai yang kekal yang ada dan kemudian mereka lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini, bangsa yang paling banyak memberkati bangsa-bangsa itu hanya Israel. Hanya Israel. Bangsa yang dimusuhi, bangsa yang memberkati yang dimusuhi. Yang memusuhi pun diberkati oleh dia. Saudara, ini satu nilai yang betul-betul dipaparkan pada kita dan itu menjadi kekuatan iman Kristen, imannya Abraham, imannya bangsa Israel. Daud, waktu dia menjadi raja yang besar, saudara, dia menaklukkan semua kerajaan-kerajaan kecil, bukan dengan tangan besi, bukan. Tapi dia menawarkan Injil. Dia menawarkan, kalau kamu berdamai dengan saya, harta kami, kesejahteraan kami menjadi milik kalian, menjamin kalian. Dan Tuhan kami pun bisa menjadi Tuhan kalian. Dan itu dikatakan oleh Daud. Jadi kita dengan kemurahan hati seperti itu, seperti janda ini, dan waktu dia mengalami semuanya, apa yang terjadi? Akhirnya janda ini mengalami keselamatan dari Tuhan. Jadi, sesudah kita bersyukur. Jadi sebelum selamat, dia menjadi selamat karena kemurahan Tuhan, dia menjadi selamat. Kalau kita sudah diselamatkan, kita hanya akan menyampaikan kemurahan Tuhan. Jadi apa yang dikasih bagi diri sendiri, keluarga, saudara harus menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita terima, sekecil apapun, itu bisa menjadi berkat bagi orang yang Tuhan minta kita berkati. Jadi saudara jangan melihat perkara kehidupan kita yang terbatas dengan segala kesulitan kita, tetapi kita tidak melihat kepada satu terobosan ilahi. Jadi langkah-langkah yang akhirnya terjadilah air jadi anggur, terjadilah roti, dan kemudian minyak itu tidak ada habis-habisnya. Dan kemudian berhentinya hujan memberkati, berhentinya hutan itu memberkati bangsa, akhirnya dibuka oleh Tuhan, terjadilah hujan. Dan ini semua menjadi satu langkah yang sama. Dan sama seperti bangsa Israel, waktu menerima roti mana, waktu menerima daging burung puyuh itu, dan itu, saudara bayangkan bukan sekali dua kali, itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, saudara. Dan setelah masuk ke tanah Kanaan, seluruh mujizat Tuhan yang terjadi berpuluh-puluh tahun itu berhenti. Kapan itu berhenti? Nah, di dalam perjanjian kitab, di dalam kitab Keluaran dikatakan apa? Pada saat mereka memanen hasil pertama dari tanah Kanaan, dari tanah Kanaan, roti mana dan daging itu berhenti. Jadi roti mana itu berhenti, kapan berhenti? Tuhan gantikan dengan apa? Susu dan madu berlimpah-limpah. Bukan lagi makanan yang cuma roti, cuma daging, cuma roti, cuma daging. Enggak. Ini menjadi makanan yang begitu berlimpah-limpah. Jadi Tuhan itu selalu membawa pada kita apa? Kehidupan yang berlimpah-limpah. Kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Dari mana ini akan terjadi? Saudara, kapan langkah kita ini, iman kita, itu menjadi langkah mendahulukan kerajaan Allah. Mendahulukan kemuliaan Allah. Mendahulukan pelayanan ilahi. Nah, itu kalau kita dahulukan, saudara percaya, seluruh permasalahan hidup kita ini yang beresin Tuhan, bukan kamu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.